semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja, semangat terus seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat tonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune. Kasus yang mau aku bahas kali ini terjadi belum lama guys, di tahun 2021 kemarin. Nah, kejadiannya itu ada di Australia, tapi karena kasus ini FBI tuh sampai campur tangan. Soalnya ada seorang anak kecil, umurnya baru 4 tahun. Dia lagi camping nih sama orang tuanya, terus tiba-tiba menghilang. Beberapa minggu dicari, tapi dia nggak ketemu juga teman-teman. Sampai polisi itu ngadain sayembara. Nah, kira-kira anak ini kemana sih? Kenapa dia bisa sampai menghilang? Apakah akhirnya dia bisa ditemukan dalam keadaan selamat? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini tentang seorang anak perempuan berumur 4 tahun yang bernama Cleo Smith. Orang tuanya bernama Ellie Smith dan Daniel Staines. Tapi sayangnya mereka berdua ini sudah berpisah. Dan setelah perpisahan ini, Cleo ikut sama ibunya, Ellie Smith. Gak lama setelah itu, Ellie menikah lagi dengan pria lain yang bernama Jack Glidden. Dan dari pernikahan keduanya ini, Ellie Smith punya satu orang anak perempuan lagi, teman-teman. Jadi ya, Cleo ini punya satu adik sambung. Jadi Cleo tinggal bersama ibunya, ayah, dan adik sambungnya di area Carnarvon, Australia Barat. Mereka tuh ya keluarga yang bahagia, yang harmonis. Jack juga sayang banget sama Cleo. Dia sudah menganggap Cleo seperti anak kandungnya sendiri, nggak pernah dibeda-bedain guys. Tapi tiba-tiba ada satu insiden yang bikin keluarga ini sedih dan terpukul banget. Pada tanggal 15 Oktober 2021 kemarin, Cleo, ibunya, ayah, dan adik sambungnya, mereka berempat ini mau pergi liburan. Nah, mereka sempat berpikir kemana ya enaknya liburan. Akhirnya mereka mutusin untuk berkemah. Bayangin deh guys, ngabisin waktu bareng keluarga di alam bebas dengan suasana yang asri, udaranya yang fresh. Aduh, jadi kepengen aku guys. Lokasi perkemahannya di pantai Kuoba Blowhole, Australia. Nggak jauh ya dari rumah mereka. Perjalanan dari rumah ke perkemahan itu cuma sekitar 50 menit aja. Sekitar jam setengah 7 sore mereka sampai di sana. Mereka langsung siapin tenda dan siapin makan malam juga. Aduh, ini bikin lebih iri lagi nggak sih teman-teman, makan malam bareng keluarga sambil ngeliat bintang-bintang di alam bebas. Yuk langsung aja yuk. Setelah makan malam selesai, Ellie nidurin Cleo dan adiknya itu sekitar jam 8 malam. Cleo dengan adiknya itu tidur di satu tenda yang sama, tapi Ellie dan Jack tidur di tenda terpisah. Cuma memang masih berdekatan, samping-sampingan gitu teman-teman. Sekitar jam setengah 2 pagi, Cleo kebangun karena dia haus, minta minum lah sama ibunya. Dibawain, dikasih minum. Selesai minum, Cleo tidur lagi. Nah, pada saat itu tendanya Cleo memang belum ditutup ya sama ibunya karena Ellie dan Jack itu belum tidur. Pas mereka mau tidur baru tendanya tuh ditutup sama mereka. Jam 6 pagi keesokan harinya Ellie bangun dan dia langsung pengen ngecek kedua anaknya kan. Datanglah dia ke tenda anaknya. Cuma pas dari jauh kok dia ngeliat, loh kok itu tenda, resleting tendanya itu rada kebuka. Kenapa ya? Padahal resletingnya itu tinggi guys, jadi nggak mungkin bisa dicapai sama Cleo apalagi adiknya. Terus siapa yang buka nih? Pikiran Ellie kan. Sedangkan suaminya juga masih pules tidur di tenda yang satu lagi. Langsung dideketin tendanya, dibuka ya resletingnya, dilihat ke dalam dan ternyata di dalam itu udah nggak ada Cleo, cuma ada adiknya aja. Ellie langsung panik, dia cari-cari Cleo ya. Cleo, dia cari ke sekitar sana, nggak ketemu. Dia bangunin suaminya terus ngomong, Cleo nggak ada, aku nggak bisa temuin dia di mana-mana gitu kan. Suaminya sama Ellie juga nyari di sekitar sana, nggak ketemu. Mereka naik mobil, cari pakai mobil, takutnya Cleo ini jalan mungkin kemana kan yang agak jauh, tapi nggak bisa ketemu juga guys. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya mereka berdua langsung hubungin polisi dan melaporkan kalau Cleo menghilang. Nggak lama 2 mobil polisi datang ke lokasi dan mereka mulai menyelidiki. Ellie juga kabarin keluarganya, keluarga Ellie datang ke sana untuk membantu proses pencarian. Karena memang kan semakin banyak yang cari, semakin besar juga kemungkinannya Cleo bisa ditemukan ya teman-teman. Petugas juga mencari tahu tentang kehilangannya Cleo ini ke keluarga yang lain, tanya-tanya sama mereka. Bahkan petugas
Petugas juga melakukan pencarian di sekitar rumahnya Jack dan Ellie. Daniel, ayah kandung Cleo, juga dipanggil ke kantor polisi untuk ditanya-tanya, untuk diinterogasi, karena polisi saat itu ada pikiran juga, kan banyak nih kejadian teman-teman di mana orang tuanya berpisah, terus mereka rebutan hak asuh, dan tiba-tiba salah satu dari mereka ambil anak tanpa ngomong-ngomong, diam-diam, terus dibawa aja gitu pergi. Tapi setelah Daniel diinterogasi selama 3 jam dan polisi juga memeriksa alibinya Daniel ini, akhirnya mereka yakin kalau Daniel memang nggak ada hubungannya dengan menghilangnya Cleo. Bahkan dia juga sedih banget ternyata anaknya menghilang ini. Lebih dari 100 petugas polisi diturunkan untuk mencari Cleo. Mereka bukan cuma cari di daratan aja, tapi mereka cari di udara juga pakai drone, pakai helikopter. Bahkan mereka juga cari di air, mereka cari di laut. Karena takutnya mungkin pagi-pagi gitu Cleo keluar, dia hanyut dan nggak ketahuan. Polisi juga menggeledah mobil-mobil yang ada di sekitar lokasi kejadian, dan mobil-mobil yang mau keluar dari perkemahan tuh digeledah dulu ya, dalamnya dicek dulu sama polisi. Tapi sayangnya mereka nggak menemukan petunjuk apapun, dan polisi juga menghimbau masyarakat untuk membantu kalau misalkan ada yang tahu di mana Cleo, ada punya informasi tentang Cleo apapun itu, sekecil apapun itu, langsung bilanglah sama polisi. Makanya polisi juga menyebarkan poster-poster yang di situ ada keterangan ciri-cirinya Cleo, terus kalau misalkan ada tahu sesuatu hubungin kemana. Berita menghilangnya Cleo ini dengan cepat menyebar luas ke publik, bahkan sudah tampil di acara TV juga ya teman-teman. Sampai 5 hari setelah dia menghilang masih belum juga ditemukan. Akhirnya pada tanggal 21 Oktober pihak berwenang mengadakan sayembara. Jadi mereka bilang siapapun yang bisa menemukan Cleo akan diberikan uang sebesar $1 juta Australia. Saat ini juga lah akhirnya pencarian dibantu oleh FBI teman-teman. Komisaris polisi Australia bilang, kami menjangkau bukan cuma polisi yang ada di Australia, tapi juga petugas polisi yang ada di seluruh dunia. Karena mereka yakin kalau Cleo itu menjadi korban penculikan. Jadi kalau semakin banyak pihak yang membantu mencari, mudah-mudahan Cleo tuh bisa ditemukan dengan cepat dan bisa mencegah hal buruk terjadi kan teman-teman. Sang ibu Ellie Smith, dia juga menyebarkan berita tentang anaknya menghilang ini di sosial media, di Instagram, di Facebook. Dia menghimbau semua followersnya, semua teman-temannya di Facebook juga, kalau misalkan ada yang tahu informasi apapun tentang anaknya, langsung aja hubungin polisi. Sekecil apapun menurut kalian, nggak apa-apa, hubungin aja gitu. Karena yang menurut kalian gak penting bisa jadi itu petunjuk yang penting gitu kan buat polisi. Dan akhirnya berkat kerja keras mereka semua, 18 hari setelah Cleo menghilang, dia akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat guys. Cleo ditemukan pada tanggal 3 November 2021. Jadi petugas tuh masuk ke dalam sebuah rumah yang ada masih di area Carnarvon, sekitar 7 km dari lokasi perkemahan dan 2 km dari rumahnya Cleo. Jadi emang gak begitu jauh, masih di area situ-situ juga. Pada saat petugas datang, pintu rumahnya tuh kekunci. Jadi ya udah didobrak sama petugas. Di dalam kamar rumah itu mereka menemukan seorang anak kecil perempuan sedang main boneka. Ditanya ya sama petugas, "Halo, nama kamu siapa?" Sampai 3 kali baru akhirnya dijawab sama anak ini, dan dia jawab Cleo. Cleo langsung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan, tapi untungnya nggak ada kekerasan yang terbukti dilakukan sama dia ataupun hal-hal yang lain yang nggak enak ya teman-teman. Karena kondisinya sehat, nggak ada luka, nggak ada trauma juga gitu kelihatannya teman-teman. Bahkan pas dibawa sama polisi keluar dari rumah itu dia senyum-senyum gitu. Akhirnya dia dibolehkan pulang dan bertemu lagi dengan keluarganya. Luar biasa ya, aduh nggak ngebayangin deh, coba deh anak kita menghilang, terus kita nggak tahu dia kenapa sampai 18 hari, pasti pikiran tuh udah yang macem-macem banget, tapi ternyata ditemuin dalam keadaan selamat. Berita tentang Cleo yang akhirnya ditemukan ini menyebar luas ke publik, dan mereka semua pastinya kaget sekaligus senang karena nggak biasa ya teman-teman, seorang anak kecil itu menghilang, terus setelah berminggu-minggu ditemuin dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik-baik aja begini. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi sama Cleo, dan gimana caranya polisi bisa tahu Cleo ada di dalam rumah tersebut? Jadi tim investigasi itu banyak dapat laporan dari beberapa warga di area sana tentang seorang pria berumur 36 tahun yang tinggal di sana juga gitu. Jadi mereka bilang, "Pak, itu saya rada curiga deh sama tetangga saya itu. Dia itu sikapnya mencurigakan pada saat Cleo menghilang." Nama pria ini adalah Terrence Darrell Kelly, dan dia dikenal sebagai orang yang pendiam banget, jarang keluar rumah,
hidup sendirian, pokoknya jarang bersosialisasi gitu sama orang-orang sekitarnya. Suatu hari pada saat Cleo menghilang, Terrence ini kepergok sama salah satu warga lagi beli popok di toko bayi. Padahal seperti yang aku bilang tadi, dia tuh hidup sendirian, gak punya istri apalagi punya anak. Jadi tuh beli popok buat siapa? Udah gitu anjing peliharaannya yang biasa di belakang rumah itu dipindahin sama dia jadi di depan rumah. Dia jadi sering keluar naik mobil, padahal sebelumnya tuh ya dia jarang banget keluar rumah. Setelah banyak dapet laporan dari warga ini, akhirnya polisi fokus nih menyelidiki Terrence Darrell Kelly lebih dalam lagi, dan mereka juga mengintai rumahnya Terrence pada tanggal 3 November 2021 itu. Pada saat Terrence keluar rumah naik mobil gitu kan, beberapa petugas ngikutin dia, beberapa petugas lagi mendobrak masuk ke dalam rumahnya. Dan bener aja, pada saat itulah mereka menemukan Cleo sedang main boneka di dalam salah satu kamar rumah tersebut. Terrence berhasil ditangkap sama polisi sore harinya pada saat dia lagi nyetir mobil di area yang gak jauh dari sekitar rumahnya. 4 November 2021, Terrence didakwa atas beberapa tuduhan, di antaranya pengambilan anak di bawah umur secara paksa. Di dalam penjara, Terrence ini melukai dirinya sendiri, terus akhirnya dibawalah dia ke rumah sakit gitu kan. Di rumah sakit itu dijaga sama 3 petugas polisi. Setelah itu akhirnya pengadilan memutuskan udah coba deh periksa deh keadaan mentalnya dia kayak apa, dan ternyata memang mentalnya dia nggak stabil. Terrence juga punya kesukaan yang bisa dibilang aneh nih teman-teman. Jadi dia itu terobsesi sama boneka Bratz. Mungkin ada dari kalian yang belum tahu. Aku juga baru tahu pas nelusurin kasus ini ya. Jadi boneka Bratz itu mirip banget dengan boneka Barbie, dan kabarnya dari info yang aku baca di internet, boneka Bratz ini sudah mau mengalahkan ketenarannya Barbie gitu guys. Jadi dia kayak Barbie tapi make upnya dan bentuk mukanya, baju-bajunya yang dia pakai, fashionnya lah gitu, itu kekinian banget, bener-bener lebih modern, lebih kayak anak zaman sekarang lah. Dan dibalik wajahnya Terrence yang kayaknya cowok banget gitu ya, tapi dia suka main boneka-bonekaan. Terutama boneka Bratz itu. Dia pernah upload nih ke Facebooknya, dia foto sama boneka Bratz-nya itu. Terus dia juga pernah upload, dia ajak jalan-jalan boneka-boneka Bratz-nya pakai mobil gitu kan. Terus captionnya, kata dia, "Saya suka membawa boneka berkeliling dan menata rambut mereka." Oke. Bahkan di rumahnya itu ada satu rak khusus yang isinya koleksi boneka-boneka Bratz milik Terrence. Nah, itu banyak banget guys. Aku aja sebagai wanita nggak punya koleksi boneka sebanyak itu sih. Karena hal ini, walaupun motifnya Terrence mengambil paksa Cleo dari perkemahan itu belum jelas apa, tapi banyak yang berpikir kalau oh mungkin Terrence itu mau ngajakin Cleo main boneka-bonekaan gitu supaya dia punya teman untuk main boneka-boneka ini. Mungkin nggak sih menurut kalian kayak gitu? Atau kalian punya pendapat sendiri guys? Karena kasusnya baru banget terjadi, jadi persidangannya juga belum selesai teman-teman. Ya kita lihat aja nanti kelanjutannya gimana, dia dikasih hukuman seperti apa. Pokoknya aku berdoa supaya hukumannya setimpal ya teman-teman, karena kan kasihan banget kalau sampai nanti dia dibebasin terus ada korban lain lagi. Duh, ngeri banget deh. Seenggaknya kalau nggak dipenjara ya dia harus dimasukin ke dalam institusi kejiwaan gitu ya, supaya bisa diobatin lah gangguan mentalnya itu. Kalau udah bener-bener fix nggak bakalan beresiko untuk masyarakat ya baru lah boleh dibiarkan bebas. Oke guys, itu dia tadi cerita kali ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian. Aku pengen banget denger. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat bikin videonya. Stay safe dimanapun kalian berada. Jangan lupa bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.